Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelyn Nandasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang research question bagian saya di artikel Exploring the Tertiary EFL Student Academic Writing Competence. Di sini saya akan menganalisis research question. Saya memilih yaitu apa saja 4 karakteristik bahasa penulisan akademik yang diperlukan dalam konteks penulisan akademik. Alasan saya memilih research question yang ini karena dalam artikel ini diterangkan 4 karakteristik agar dapat digunakan sesuai dengan fitur linguistik dalam penulisan konteks akademik. Mengapa saya memilih ini? Karena pertanyaan yang akan saya identifikasi ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi masalah penelitian lebih lanjut untuk dianalisis. Kemudian yang kedua, saya memilih research question apa yang menyebabkan penelitian di Exploring the Tertiary EFL Student Academic Writing Competence menggunakan metode kualitatif yang menggunakan dokumen sebagai sumber jurnal. Alasan saya memilih ini adalah karena dalam artikel ini dipaparkan bahwa eksplorasi kemampuan menulis siswa adalah dengan cara menyusun atau menulis artikel yang bisa disebut sebagai sumber jurnal. Karena dalam paragraf pertama setelah abstrak menjelaskan bahwa kemampuan siswa tersier di Indonesia dianggap lemah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan jurnal. Hi, my name is Olga Deborah Manik. I'm from Classy Morning. I want to discuss about research question atau sering disebut pertanyaan penelitian dari Exploring the Tertiary EFL Student Academic Writing Competency. Saya membuat pertanyaan penelitian yang mencakupi sebagai berikut. Apa karakteristik dari academic writing? Dan alasan saya memilih pertanyaan tersebut adalah dari artikel tersebut banyak ngebahas tentang academic writing. Jadi kita sebelum mengajarkan siswa tentang academic writing, lebih baik kita kan atau memberitahu siswa tentang karakteristiknya terlebih dahulu supaya mereka memahaminya. Saya memiliki sedikit penjelasan tentang karakteristik academic writing, yaitu 4 yang pertama, karakteristik bahasa penulisan akademik, yaitu kompleksitas, formalitas, lindungi data, dan objektivitas, terutama terkait dengan fitur linguistik, penulisan argumentatif. Penjelasan dari 4 karakteristik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompleksitas. Dalam penulisan akademik ada ditandai dengan kata-kata yang lebih panjang dari lebih baik kompleksitas tata bahasa, berbasis kata, beda frasa, klausa bawaan, ataupun pasif formulir. Yang kedua adalah frasa berbasis kata benda yang dikenal sebagai metafora. Nominalisasi atau gramatikal di bawah tata bahasa fungsional dan impersonal. Bentuk pasif juga mewujudkan objektivitas dalam tulisan akademis. Yang ketiga, bahasa formal ditandai dengan menggunakan bahasa yang cocok dibanding akademik konteks yang harus menghindari bentuk yang disingkat seperti kata tidak. Yang keempat adalah bahasa atau lindungi nilai. Nilai adalah bahasa hati-hati yang digunakan untuk menunjukkan sikap penulis dan kekuatan klaim penulis tentang masalah tertentu.
dalam bukunya tertulis akademisnya. Karakteristik ini adalah diwujudkan melalui fitur linguistik tertentu seperti modalitas, proses mental, dan keadaan. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Munika. Di sini saya sebagai pembicara ketiga ingin menjelaskan tentang research gap atau what is new from the study. Dalam studi ini, kompetensi penulisan akademik membutuhkan pengetahuan dasar partikular disiplin atau pengetahuan latar belakang tentang apa yang harus ditulis. Dilanjutkan dengan pengaturan teks tertentu yang memiliki pembedaan sosial dan pattern organisasi dengan sistem bahasa. Fiturnya sebagai kompetensi ketika seseorang menjadi kompetensi untuk mengkomunikasikan gagasnya ke dalam teks terpadu menggunakan struktur bahasa tertentu. Genre penulisan akademik dikenal sebagai tulisan argumentatif, yang merupakan genre penting di tingkat universitas karena dapat mencerminkan kemampuan berpikir kritis penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Diani. Saya pembicara keempat akan melanjutkan research gap what new from the study. Tulisan argumentatif memiliki dua fungsi yang berbeda. Persuading depth atau fungsi analisis. Persuading to atau fungsi hortatory. Kedua fungsi ini diwakili oleh pemakatan dan alat diskusi. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yang berdebat dengan fungsi analisis dan hortatory. Perbedaannya adalah struktur skema dari genre. Sebuah penjelasan ditulis untuk memperbedakan masalah atau tesis dari sudut pandang yang diikuti dengan argumen yang mendukung tesis tersebut. Struktur skema penulisan argumentatif juga dapat menunjukkan keterampilan mengorganisasi informasi dari seseorang pemikir yang krisis, di mana seseorang penulis belajar untuk membangun tulisan dengan memberikan argumen yang relevan. Singkatnya, penelitian ini memandang skema tersebut, struktur tulisan argumentatif, dengannya fitur linguistik akademik yang telah diuraikan dalam makalah ini adalah akademik yang ideal. Menulis kompetensi yang diharapkan dari siswa dalam penelitian ini. Penulis akademik yang ideal kompetensi berfungsi sebagai pedoman untuk eksplorasi tulisan akademik siswa yang berkompetensi. Hello everyone, my name is Manuel Rezeki. I am from Group 1. I want to discuss about our subject is research design. So what design we use? We use a case study. So what you know, a case study is an approach research design when you want to gain conceptual in-depth knowledge about a specific reward subject. It allows you to explore the key characteristic, meaning and implication of the case. Case studies are often a good choice in a thesis or dissertation. They keep your project focused and manageable when you don't have the time or resource to do a large-scale research. You might use just one complex case study where you explore a single subject in depth, or conduct multi-type case studies to compare and illuminate different aspects of your research problem. So this very comparing to our question, and the next to be my friends continue. Baik, saya Guru Seni. Tadi sudah jelaskan apa itu case study, dan saya akan menjelaskan mengapa dalam research ini kami menggunakan research design case study. Dari mana kita tahu bahwa sebuah riset menggunakan research design case study atau tidak, terutama dalam riset ini? Yang pertama kita lihat adalah datanya. Berikut data yang diambil adalah
3 subjek, yang berarti ini tidak banyak. Bisa menggunakan research design, case study, dan bentuk data yang ditampilkan ini berbentuk kualitatif. Dan selanjutnya membuktikan bahwa riset ini menggunakan research design case tadi adalah dari jenis case tadi adalah fungsinya. Fungsinya terdapat 3 dalam case tadi, yaitu menguraikan, membandingkan, dan menjelaskan. Menguraikan. Dalam menguraikan ini sudah ada di paragraf awal. Ini yang saya marker ini. Itu menguraikan tentang academic writing. Dan juga ini tentang academic writing. Dan kalau membandingkan, ini terdapat di paragraf ini dan juga di tabelnya. Mereka membandingkan antara ketiga mahasiswa tersebut dan seterusnya. Menjelaskan kembali. Menjelaskan dapat di marker tersebut dan seterusnya. Dan itulah mengapa research design ini menggunakan case study. Terima kasih. Nama saya Ulfana Siroa. Di sini saya akan menjelaskan tentang research method pada penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis mengacu pada data, dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan tambahan serta menghasilkan suatu teori. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail detail suatu data yang akan diteliti. Sekian dari saya, terima kasih. My name is Soya Putra and I'm gonna talk about research tools. Research tools adalah alat yang dimana digunakan para peneliti untuk memudahkannya dalam pengumpulan data. Dan juga research tools ini digunakan sebagai alat pendukung dan alat evaluasi dalam sebuah penelitian. Dalam artikel Exploring the Tertiary EFL Students' Academic Writing Competencies, ia menggunakan research tools berupa dokumen atau writing text yang dibuat oleh siswa dalam penelitian artikel ini. Thank you. Perkenalkan, nama saya Elisa Bragina. Saya akan menjelaskan tentang research analysis. Research analysis pada artikel ini terdapat pada kalimat the grammatical mistake create confusion to understand the meaning of the reason. Overall, the text presented in this paper had many limitations in grammar, convention, lexical choice, and cohesive device or conjugate. Even though a few example of academic language were detected in the text. Secara keseluruhan, teks yang disajikan pada artikel tersebut memiliki banyak keterbatasan dalam tata bahasa. Untuk itu, teks tersebut harus memiliki struktur yang jelas dan penulisan, karena dengan keterbatasan tersebut mengganggu siswa untuk menyampaikan argumen mereka. Oleh karena itu, siswa harus membuat dengan menggunakan konsep attention tentang apa yang terjadi atau isi dalam teks. Teks multifunction adalah tentang bagaimana teks terorganisasi, sedangkan metafunction interpersonal tentang bagaimana bahasa digunakan untuk berinteraksi kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Deliana Rulita. Saya di sini akan menjelaskan nomor 5, yaitu research ethics dan validity. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang ethics. Apa itu ethics? Ethics adalah kerahasiaan data atau profil peserta. Dalam artikel Exploring the Tertiary EFL Student Academic Writing Competency, etik dapat dilihat bagaimana eksistensi si peserta dalam penelitian. Apakah identitas mereka disebutkan apa tidak? Dalam penelitian ini, pada artikel yang bisa dilihat pada
Abstrak, kalimat kelima. Melibatkan 36 siswa bahasa Inggris tahun pertama kelas reguler di sebuah universitas swasta di Pontianak yang ada di Kalimantan Barat. Oke, lanjut. Namun dari 36 peserta ini hanya diambil 3 sampel, yaitu yang bisa kita lihat kerahasiaan data ini atau ya ethics. Si sampel itu yaitu siswa Sani, Eri, dan Ruri. 3 orang ini diberikan sebuah tes yaitu menulis tentang academic writing dengan tema yang bebas. Dan 3 peserta ini diketahui siapa yang memiliki kelebihan dalam menulis. Pada bagian itu, partisipan yang dicantumkan namanya, namun kerahasiaan data mereka hanya diketahui oleh teman sekelas dan si peneliti. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang research validity. Data yang didapatkan merupakan data yang objektif atau minim dengan bias. Validity melibatkan kolaborator yang membuat data ini menjadi semakin objektif. Nah, di dalam artikel Exploring the Tertiary EFL, Student Academic Competencies, secara keseluruhan, teks yang disajikan dalam artikel ini memiliki banyak keterbatasan. Baik itu dalam tata bahasa, konvensi, pilihan leksikal atau lexical choice, dan perangkat kohensif atau konjungsi. Meskipun beberapa contoh bahasa akademik yang terdeteksi dalam teks, tentu saja keterbatasan ini terjadi karena adanya 2 alasan. Nah, alasan pertama itu adalah bahwa tes ini dilakukan dalam waktu yang terbatas. Nah, alasan yang kedua adalah bahwa para siswa ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang penulisan akademik dan pemikiran yang kritis. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, peneliti itu mengusulkan implementasi pendekatan berbasis genre. Nah, kalimat ini terdapat di halaman 76 di paragraf ketiga dan kelima.